رشدا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa kharamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadisi fi kitabillah amdal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala mu'allif rahimahumullah Syekhul Imam Al-Hamam Izada ala tafsir surat Yasin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat ini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini. Segenap DKM Masjid Al-Mujahidin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isya'alu bi ahkami syariah, hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada Rasulullah, di mana kita berharap mudah-mudahan kita kelak diaku sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajarannya, dan semoga kita sekalian kelak diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga kita dengan wasilah mahabbah kecintaan kita kepada beliau menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahifah halaman 11 ya, yang ada di atas, paling atas. Wa qala mu'allim rahimahumullah wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-muradu minal azwaji asnafu wa mimma tunbitul ardu athmaru wal hububatu wa min anfusihim adh-dhukuru wal inathu wa mimma la ya'lamun dawabul barri wal bahr. Jamaah yang Allah SWT, kajian kita di pagi hari ini, ayat yang kita baca di dalam surah Yasin adalah subhanalladzi khalaqal azwaja. Subhana, Allah mensucikan,
mensucikan dirinya, ya. Subhanalladzi maha suci, alladzi zat khalaqal azwaja yang telah menciptakan azwaja, pasangan-pasangan hidup, pasangan. Kulluha, kesemuanya itu, mimma, dari sebagian tumbitul ardu, yang tumbuh atau yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan sebagian dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ini surah yang betul-betul memuji akan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri yang telah menciptakan makhluknya, ya. Al-muradu, yang dimaksud min azwaj, dari kalimat azwaz, ya. Kalimat atau makna al-azwaj adalah maknanya asnaf. Asnaf itu golongan-golongan. Jadi Allah menciptakan golongan-golongan. Golongan ini berpasang-pasangan satu dengan yang lain. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dimaksud dengan makna mimma tumbitul ardu, yaitu sebagian dari yang tumbuh dari bumi adalah asmaru wal hububat. Asmar adalah buah-buahan, al hububat ada biji-bijian. Jadi tumbuh-tumbuhan yang lahir atau tumbuh-tumbuhan yang keluar dari alam bumi, dia tumbuh di alam dunia, yaitu berupa asmar wal hububat. Yang dimaksud min anfusihim, dan dari sebagian jiwa-jiwa mereka adalah az-dzukuru wal inath, laki-laki dan perempuan, ya. Inath adalah jamak dari annas, ya. Wa mimma la ya'lamun, dan sebagian dari perkara yang tidak diketahui. Ini maksudnya juga ad-dawabul barri wal bahr, yaitu hewan-hewan yang hidup di daratan dan juga hewan-hewan yang hidup di lautan. Wa fi riwayatin ukhra al muradu mimma la ya'lamuna ma khalaqallahu ta'ala bis sama'i wal ardi wal jibali wal bihar. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatil ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, al muradu, yang dimaksud dengan mimma la ya'lamu, itu perkara yang sebagian perkara yang tidak diketahui, ma khalaqallahu ta'ala bis sama'i wal ardh, apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bis sama'i, di atas langit, wal ardi, dan di bawah bumi, wal jibal, gunung-gunung, wal bihar, dan juga lautan-lautan. Ini ada juga yang menyatakan di dalam sebuah riwayat, maksud dari mimma la ya'lamun, perkara yang tidak diketahui oleh makhluknya, yaitu apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, yang ada di atas langit, kemudian yang ada di bumi, dan juga perkara yang diciptakan oleh Allah, yaitu berupa jibal, gunung-gunung, dan bihar, lautan-lautan. Wa dzukira fi tafsiril akhar li Syekh Al-Wahidi, innallaha ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanati wa sitta mi'atin minal alafi wal bahr wa arba mi'ati fil barri wa la tusabbahu suwarun ba'daha ba'dah. Wa dzukira, dan dijelaskan fi tafsiril ukhra, di dalam tafsir yang lain, fi tafsiril akhara, di dalam tafsir yang lain, li Syekh, oleh Syekh Al-Wahidi. Di dalam tafsir yang lain, Syekh Al-Wahidi berkata, dia menyatakan, apa artinya, beliau menjelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqa alfa naw'in, menciptakan 1000 macam minal hayawan, dari hewan-hewan. Jadi Allah itu menciptakan 1000 hewan, ya. Fasitta mi'ati minal ala, 600 hewan dari 1000 hewan itu fil bahri, ada di lautan. Di lautan lebih banyak, ya. 600 dari 1000 hewan atau 1000
makhluk diciptakan oleh Allah yang ada di dalam lautan, wa arba mi'atin fil barri, dan 400 dari 1000 yang diciptakan oleh Allah itu ada di laut, ada di daratan. Jadi daratan lebih sedikit dibandingkan di lautan, ya. Dan lautan ada lautan dangkal, ada lautan terdalam. Nah, itu jumlahnya ada 600 jenis hewan yang diciptakan oleh Allah. Sementara di alam dunia atau di daratan itu hanya 400 saja. Wala tusbihu suwarun ba'daha ba'dha, dan tidak ada keserupaan bentuk satu dengan yang lainnya, enggak ada, ya. Tidak ada yang sama, ya. Coba sekarang kita perhatikan saja, manusia diciptakan oleh Allah enggak ada yang sama. Kalaupun ada yang ada yang sama, tapi tingkah lakunya berbeda-beda, ya. Terkadang juga jangankan wajahnya, kulitnya, sukulitnya, bentuk rambutnya saja itu satu dengan yang lain nggak sama. Saking begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala lughatan ba'daha ba'dha, juga tidak sama bahasanya. Bahasa dengan satu yang lainnya itu juga nggak sama. Kama qala Allah taala fi surat Ar-Rum, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum. Wa ikhtilafu alsinatakum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Wa ikhtilafu alsinatakum, adanya perbedaan alsinatikum dari bahasa-bahasa mereka, wal alwanikum, dan juga warna-warna kulit mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya hal itu adalah li ayatin lil alamin, sebagai bukti tanda bagi orang-orang yang ingin mengetahui. Kama qala ay khalaqallahu ta'ala khalaqa zawjan la fardan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalqan, makhluk itu, zawjan, berpasang-pasangan, la fardan, tidaklah sendirian. Khalaqas samawati zawjan, Allah menciptakan samawati zawjan alal ardi, menciptakan langit zawjan, berpasangan dengan bumi. Wa khalaqal jannata zawjan ma'an nar, Allah menciptakan surga berpasangan dengan neraka, berpasang-pasangan itu, ya. Wa khalaqas samsa zawjan ma'al qamar, Allah menciptakan matahari berpasangan dengan rembulan, ma'al qamari, berbulan. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirah, Allah menciptakan dunia berpasang-pasangan dengan akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar, Allah menciptakan malam berpasang-pasangan dengan siang. Wa khalaqal ilma zawjan ma'al amal, Allah menciptakan ilmu berpasang-pasangan dengan amal. Wa khalaqal insana zawjan rijalan wa nisaa, Allah menciptakan insan, manusia, berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Wa khalaqas sitaa'a zawjan lisawhi, Allah menciptakan dingin berpasang-pasangan dengan panas. Wa khalaqa hadhil asya'i mazkuratin munazzahu 'aniz zawjatin, dan sang pencipta hadhil asya', sang pencipta dari sesuatu yang telah dituturkan, mazkuratin, yang telah dituturkan itu, munazzahu 'ala zawjatin, punya kesempurnaan dari berpasang-pasangan. Jadi sepi, Allah itu munazzah, ya. Artinya suci dari berpasang-pasangan. Allah itu wahid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Allah itu wahid, tidak ada penserikatan, tidak membutuhkan yang lain. Wal waladi, tidak membutuhkan yang namanya anak, wasyariqi, dan juga tidak membutuhkan persekutuan. Artinya Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah berdiri sendiri, ya. Allah kuasa, Allah berdiri sendiri, Allah wahid, Allah esa, tunggal, tidak ada sama dengan manusia, tidak ada Allah itu berpasang-pasangan, tidak, suci, munazzahu 'aniz zawjati wal waladi wasyariqa,
Ya, Allah suci dari perpasang-pasangan, Allah suci dari peranakan, Allah juga suci dari pengkesekutuan. Artinya Allah berdiri sendiri. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu mukhallafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama. Allah bukannya gaib. Allah bukan gaib. Ya, kalau banyak Mujassimah menyebut Allah itu gaib, ya, karena mereka menafsirkan ayat dari surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Padahal alladzina yu'minuna bil ghaib ma siwallah. Ya. Yang disebut beriman kepada perkara yang gaib adalah selain Allah. Artinya Allah tidak gaib. Kalau Allah gaib berarti Allah sama dengan malaikat, Allah sama dengan surga, Allah sama dengan neraka, Allah sama dengan iblis dan sebagainya. Allah sama dengan makhluk. Jadi Allah tidak gaib, ya. Keberadaan Allah itu ada wajibun wujud, adanya Allah itu pasti ada. Mustahil kalau Allah tidak ada sementara makhluknya ada. Maka jangan dimaknakan walladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah Allah, ya. Meskipun Allah tidak terlihat, Allah tidak bisa diraba, namun keberadaannya bisa kita rasakan dengan adanya makhluk ciptaannya. Nah, ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Tidak ada laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidaklah sama, Allah tidaklah semisal dengan sesuatu yang ada di bumi dan juga tidak ada yang ada di alam langit. Enggak sama Allah. Ya. Allah tidak bertempat. Kalau Mujassimah menyebut Allah itu bertempat, Allah itu ada di aras dan sebagainya, ya. Bahkan mereka menyebutkan yadullahu fawqa aydihim, tangannya Allah itu adalah lebih hebat dibandingkan tangan yang lain. Jadi mereka menyatakan bahwa Allah itu punya anggota tubuh sebagaimana manusia. Nah, inilah yang menjadikan Mujassimah itu sebagai salah satu dari aliran yang memang keluar dari Islam dibandingkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa dzukira fi tafsiril akhar al-muradu mimma la ya'lamuna anna Allah khalaqa wa ra'a jabal al-qafin 70 jabalan. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsiril akhar, di dalam tafsir yang lain, al-muradu makna atau maksud dari mimma la ya'lamun. Kalimat mimma la ya'lamun ini masih sandarannya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, ya. Mimma la ya'lamun tafsirannya seperti itu. Wa dzukira tafsirul akhar, diterangkan di dalam tafsir yang lain, al murad maksud dari mimma la ya'lamun, kalimat mimma la ya'lamun adalah sebagian dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa wara'a jabal, menciptakan di belakang jabal Qaf, yaitu gunung Qaf. Ada gunung Qaf, ya, yaitu 70 jabalan. Di belakang gunung Qaf itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 gunung. Masalu jabal, yang sama dengan jabal Qaf. Masalu jabal Qaf, ya. Ada gunung namanya gunung Qaf. Nah, gunung Qaf ini juga saya belum begitu mengerti ini di mana nih, ya. Gunung Qaf, di mana gunung Qaf, di belakang gunung Qaf itu Allah ciptakan 70 gunung yang semisal dengan gunung Qaf. Wa wara'al jabalu ardun bayadan, dan di belakang gunung itu ada ardun, ada bumi, bayadan, yang sangat putih, kal fiddati, seperti perak. Di gunung Qaf, ya, di belakang gunung Qaf itu ada satu gunung, yang buminya itu putih bagaikan perak. Wa barakun kazuzazatin, sementara cemerlang, ya. Barakatun, putih cemerlang, kazauzatin, seperti kaca. Wa fi dzalikal ardh, dan di dalam bumi itu nau'un, ada satu min makhluqatin, dari makhluk-makhluk Allah. Ada satu makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Jadi satu ras gitu, ya. Satu kelompok. La ya'rifun ghairuhum, tidak ada mereka mengetahui selain mereka.
Karena tidak ada yang mengetahui akan dirinya. Minal makhluqatin, dari makhluk-makhluk. Wala ya'rifuna bani Adam, dan tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui tentang bani Adam. Wala ya'rifuhum binu Adam, dan juga bani Adam tidak mengetahui akan dirinya. Kita nggak tahu dia nggak tahu kita, ya. Dia tidak tahu kita pun tidak tahu dia. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah di satu tempat di belakang Gunung Qaf, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raj, aku melihat di malam Mi'raj, di malam aku diberangkatkan atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a Jabal al-Qaf, di belakang Gunung Qaf itu Madinatul mablu'atin minal bani Adam. Allah Rasulullah melihat di belakang Gunung Qaf itu Madinah, ada satu kota mamlu'atun min bani Adam, yang dihuni oleh makhluk bani Adam. Falamma ra'aini, maka tatkala mereka melihat diriku, kata Rasulullah, ya. Falamma ra'aini, tatkala mereka melihat diriku, qalu, mereka berkata, apa katanya? Alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Fa amanu bi wa 'allamtum ahma. Alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad fa amanu bi wa 'allamtum ahkamu syari'atin wa ba'da dzalik sa'altu anhum man anta qalu ya Muhammad nahnu qaumun min bani Israil. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, zat yang telah arana, memperlihatkan kepada kami, wajhaka, yaitu wajahmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ini ada satu makhluk yang Rasulullah melihat di dalam Mi'raj, ketika Mi'raj, ya, ketika diberangkatkan atau diperjalankan Rasulullah di waktu malam. Melihat di belakang Gunung Qaf itu ada satu kota, ya, Madinah, yang penghuninya adalah Bani Adam. Mereka begitu melihat baginda Nabi, mereka berkata, alhamdulillah, seakan-akan mereka merasa bahagia, ya, menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi arana, yang telah memperlihatkan kepada kami wajhaka, yaitu wajahmu ya Muhammad. Fa'aminu, kemudian mereka menyatakan kami beriman kepadaku. Mereka berkata kami beriman kepadamu ya Muhammad. Wa 'allamtu ahkamus syariah, dan mereka pun diajarkan oleh Rasulullah ahkamus syariah, tentang hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu sa'altu anhum, Rasulullah bertanya anhum, kepada mereka, man anta, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammad, nahnu qaumun min bani Israil. Ya Muhammad, nahnu, kami ini kaum, adalah satu kaum min bani Israil, dari bani Israil. Ada kaum bani Israil. Kalau sekarang ini namanya kaum Yahudi, ya. Yahudi yang memang sudah keluar dari Islam, yang membantai umat Islam. Tapi ini bukan kaum yang bukan kaum yang durhaka. Ini kaum yang memisahkan diri dari kaum Bani Israel. Kemudian mereka tinggal di satu tempat, di satu kota yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata Musa alaihi salatu wasallam waqa'a ikhtilafu baina Bani Israel wa dhahara al-fasadu. Maka tatkala wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam, waqa'a ikhtilaf, terjadilah perbedaan baina Bani Israel, di antara kaum Bani Israel. Setelah Nabi Musa wafat, nih kaum Israel ini pecah, ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Wa dhaharul fasad, tampak terlihat kerusakan. Wa qatalu fi sa'atin wahidah 43 nabiyan. Mereka mampu membunuh dalam satu jam, ya. Wa qatalu fi sa'atil wahidah, mereka mampu membunuh dalam satu jam salah satu arba'ina nabiyan,
Dalam 1 jam mereka mampu membunuh 43 orang nabi. Tuh, Bani Israel. Ya. Bani Israel itu tidak pernah senang dengan orang yang diutus oleh Allah, karena mereka adalah kaum yang memang bolot, artinya kaum yang tidak mau dinasihatin. Maka ketika datang kepada mereka nabi, mereka nggak mau diatur, ya. Demikian pula mereka ngerti, mereka tahu bahwa kelak akan ada nabi khataman nabiyyin, sebagai nabi terakhir yang menyempurnakan risalah para nabi dan para rasul. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Siratun Nabawiyah, Raqiqul Mahtum, Syekh Abdurrahman Al-Maisyapuri, itu Rasulullah ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta Majusi, ya, namanya Ya'juj. Itu beliau begitu melihat Rasulullah dan tanda-tanda kenabiannya, meminta agar Rasulullah tidak berangkat ke negeri Syam, tapi kembali ke kota Mekah, lantaran khawatir kalau seandainya nanti dilihat oleh orang-orang Yahudi ini akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi kagak pengen, dia pengen yang diinginkan mereka itu adalah mereka mengatur. Kalau ada nabi, ya ikutin aturan mereka, gitu. Bukan malah mereka harus tunduk dengan aturan para nabi. Maka di sini disebutkan tuh, faqatalu fi sa'atil wahidatin 43 nabiyan. Dalam 1 jam mereka mampu untuk membunuh 43 nabi. Ya. Wa ba'da qatala anbiya, dan setelahnya mereka membunuh para nabi, dhaharu mi'atan rajulun, maka tampaklah atau muncullah 20 manusia, 20 laki-laki, amidan yang amid, yang ahli ibadah, amidin ahli ibadah, wa zahidin orang yang wara. Orang ahli ibadah muncul nih, 20 orang ahli ibadah, 20 orang jahid. Jahid itu orang yang tidak hatinya tertarik kepada dunia. Kalaupun tertarik pada dunia, dia dunia dijadikan sebagai ladang dia untuk menuju akhirat. Itu orang jahid, orang juhud. Wa amarun nas, dan mereka memerintahkan kepada manusia bil ma'ruf, untuk melakukan kebaikan, wa nahya wa nahwa 'anil munkar, dan mencegah, dan mereka mencegah manusia dari kemungkaran. Wa fi dzalikal yaum, dan pada hari itu qatalahum binu Israel. Nah, mereka pun, ya, Bani Israel itu membunuh 20 orang tadi, ya. Dan pada hari itu dibunuh tuh. Begitu datang 20 orang langsung dibunuh. Fadhaharu bainahum fasadun azim. Maka tampak di antara mereka orang-orang Israel itu fasadun azim, kerusakan yang amat sangat luar biasa. Wa nahnu kharajna min bainihim wa ji'na ila sahilil bahar. Wa nahnu, dan kami, kharajna, keluar, min baini aidihim, di antara mereka. Ini orang yang ada di Gunung Qaf itu, setelah mengetahui orang-orang Bani Israel yang memang fasad, mereka keluar tuh. Wa nahnu kharajna min baini aidihim wa ji'na, dan kemudian mereka mendatangi ila sahilil bahar. Mereka datang ke pantai, ya, pantai lautan. Wada'auna Allah Ta'ala, dan kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyukhallisna min fasadihim, agar mereka diselamatkan oleh Allah dari kerusakan mereka. Fabaina ma nahnu nad'u, tatkala mereka di tengah-tengah mereka berdoa, wa tadarru, dengan dalam keadaan khusyuk, zaharat sakbatu fi ardi, kemudian tampaklah oleh mereka sakbah. Sakbah itu adalah lubang, ya, fil ardi, yang ada di dalam bumi. Wa waqa'ana fiha, dan mereka pun terjatuh atau jatuh ke dalamnya. Ya, mereka berdoa dengan penuh kekhusyuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diselamatkan dari kaum yang memang fasad tadi,
Kemudian di tengah-tengah berdoa, mereka melihat ada satu lubang di bumi dan kemudian mereka pun terjatuh ke dalamnya. Wa kana tahtal ardi, dan keadaan itu mereka itu berada di bawah bumi. Selama berapa? Samaniyata asra sahran, selama 18 bulan. Ini mereka bercerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha. Di situ diperlihatkan oleh Allah satu kaum yang ada di belakang gunung Qom. Nah, mereka menceritakan, kami ini adalah Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam wafat, kemudian Bani Israel pecah, ya, menjadi beberapa asnaf, beberapa golongan-golongan, satu dengan yang lainnya saling bertengkar. Kemudian mereka pun membunuh para nabi-nabi. Datang orang yang diperintahkan oleh Allah, kemudian mereka bunuh lagi, ya. Maka sebagian dari kaum Israel ini, kaum Nabi Musa yang memang teguh pendiriannya, teguh keimanannya, mereka pun memisahkan diri. Nah, memisahkan diri, kemudian mereka berdoa. Udah nggak ada lagi jalan tuh, cuman di pantai, di depannya lautan. Mereka udah nggak bisa lagi kemana-mana, ya, karena di belakang depannya adalah lautan. Saat itu mereka berdoa kepada Allah, wa tadarru, kemudian dengan penuh ketawaduan, zaharat saqbatu fil ardi, terlihatlah oleh mereka lubang di dalam bumi. Fawaqqa'na biha, dan mereka pun terjatuh ke dalamnya. Wa kana tahtal ardi, lubang itu ada di bawah bumi dan mereka berada di dalamnya itu samaniyata asra sahran, selama 18 bulan. Wa ba'da dzalik, nah setelah itu, kharajna ila hadzal makan, kami pun keluar ila hadzal makan, sampailah kami ke tempat ini. Wa kana Musa, dan adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam qad wasana, betul-betul meminta kepada kami atau berwasiat kepada kami. Qad wasana, Nabi Musa qad wasana, telah atau pernah, ya, qad wasana, pernah meminta kepada kami atau berwasiat kepada kami, idza ra'a ahadukum wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan akhiruz zaman, andai apabila kalian, salah satu dari kalian, ro'a, melihat, wajhu Muhammad, wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akhir zaman, adalah nabi akhir zaman, fasallamu alaihi minni, fasallamu alaihi minni, kemudian berwasiatnya bagaimana? Fasallamu, maka berikanlah salam kepadanya dariku, katanya, ya. Nabi Musa tahu. Makanya dalam kitab Taurat itu ada ciri-ciri kenabian Rasulullah sebagai nabi akhir zaman, ya. Nah, Nabi Musa berwasiat nih kepada kaum Israel, kalau kalian kelak bertemu dengan Rasulullah Muhammad, padahal kan jarak waktunya panjang tuh, ya. Tapi ini karena Rasulullah Mi'raj, di situ diperlihatkan Rasulullah ada satu kaum Israel yang memang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian kami berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka fa'allamna al-Qur'an. Ya, faqalu, maka kami berkata, alhamdulillah, kami memuji Allah. Alhamdulillahi, kami memuji Allah alladzi arana, yang telah memberikan atau telah memperlihatkan kami wajhaka, wajahmu. Fa'allimna, maka ajarkanlah kepada kami Al-Qur'an. Ya, mereka minta diajarkan Al-Quran. Fahallamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Kemudian Nabi pun mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Wassalatu, dan mengajarkan mereka salat. Wa'ada ussalatu jamaah, dan kaifiyah atau tata cara salat Jumat. Wasairul ahkam, dan juga mengajarkan sairul ahkam, yaitu berbagai macam hukum-hukum syariat. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu buyutahum
buyutahum, aku melihat buyutahum, rumah-rumah mereka, bila babin, tidak ada pintunya. Ya, Rasulullah melihat rumah mereka tidak ada pintunya, saudara. Fasa'altu an sababihi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka tentang sebab itu. Kenapa rumah kalian tidak ada pintunya? Kalau kita, rumah kita ada pintunya, takut ada maling kalau kita, betul nggak? Tapi mereka itu rumahnya tidak ada pintu. Fala babun, tidak ada pintu. Fasa'altu an sababihi, dan mereka pun, dan Rasulullah pun bertanya kepadanya an sababi, tentang sebab kenapa rumah kalian nggak ada pintunya. Faqalu, mereka berkata, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Kami tidak punya rasa khawatir dengan satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu nggak punya rasa khawatir, kagak punya rasa takut. Mereka percaya dengan apa? Dengan saudara-saudara mereka, klien mereka, ya. Rumahnya yang ngablak begitu aja. Orang mau datang, mau apa, mau mondar mandir, nggak pernah dia khawatir akan kehilangan. Kalau kita kan curiga aja tuh, betul nggak? Iya kan? Nah, kita curiga, jangankan orang lain, saudara datang aja masih kita curiga ya. Betul nggak? Itu kalau kita tuh, ya. Tapi kalau mereka enggak tuh, ya. La baban, tidak ada pintunya, ya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ra'aitu judura buyutahum mustawiyatan. Ra'aitu, aku melihat judur, dinding buyutahum, rumah-rumah mereka, mustawiyatan, sama percis, ya, satu dengan yang lainnya sama, dibuatnya sama, dinding-dindingnya sama semua. Ya, kalau kita ke sana mungkin kita akan tersasar, ini rumah kita bukan gitu, ya. Ya, jangankan ke sana, kita kalau ke Masjidil Haram saja terkadang kita bisa nyasar karena antara pintu satu dengan pintu yang lainnya sama. Kecuali kalau kita perhatikan pintunya itu ada bacaannya, misalnya pintu Babul Malik, ya, pintu Babul Fahad. Ya, kalau kita ke sana kita lihat ada tulisannya, mungkin bisa kita selamat. Tapi kalau kagak, kita bakal tersasar tuh, karena masing-masing pintunya sama. Nah, sama juga tuh. Rasulullah melihat dinding mereka, dinding rumah mereka itu mustawinatan, sama percis, kagak ada bedanya. Fasa'altu an sababihi, kemudian Rasulullah bertanya, ini apa nih sebabnya mereka semua dindingnya sama gitu? Faqalu, mereka berkata, nahnu fi qalbin sawa'un, hati kami satu, atau hati kami sama, kagak ada yang beda gitu. Jadi sama sehatinya itu, sehati bagi kita ya, sehati, kagak ada perbedaan hati. Jadi ya mereka betul-betul menjaga hatinya. Summa qala alaihi salatu wasallam, ra'aitu masjidan hum ba'idatun min buyutihim. Kemudian Rasulullah bersabda, ra'aitu, aku melihat masajiduhum, masjid mereka itu ba'idatun, jauh, min buyutihim, dari rumah-rumah mereka. Masjidnya jauh, ya, dari rumah mereka. Fasa'altu an sababihi, kemudian aku bertanya kata Rasulullah tentang sebab kenapa kok masjidnya jauh. Kalau kita kan pengen dekat, ya enggak? Kalau masjid jauh kita punya alasan, jauh apalagi hujan, udah kagak mau sholat dah, udah kagak mau sholat jamaah, betul enggak? Itu saja rumah dekat dari masjid aja, towaknya begitu kencang kedengeran, begitu azan berkumandang masih asik main HP, betul enggak? Begitu tuh, ya. Mereka itu masjid jauh, ba'idatun min buyutihim, jauh tuh masjid dari rumah-rumah mereka. Fasa'altu an sababi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa, sebab apa tuh rumah mereka jauh dari masjid? Qalu, mereka berkata, inna thawaba min ata masjida min makanin ba'ida azyada min sawabi man atahu min makani qarib. Inna thawaba, sesungguhnya pahala itu, man ata, yang akan kami dapatkan, yang dari datangnya kami ke masjid, min makani, dari tempat yang jauh, azyada, akan bertambah banyak, min sawi, makan, dari dibandingkan dari pahala-pahala man ata, di mana kami pergi ke masjid itu, min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Jadi mereka tahu
Ya kalau seandainya langkah-langkah kaki kita, kalau kita datang ke masjid itu dihitung hasanat setiap langkah, ya. Setiap langkah kan dihitung hasanat tuh, ya. Nah, kalau dekat berarti sedikit tuh langkah kita, maka ganjarannya juga sedikit. Ya, beruntung orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena langkahnya banyak. Dengan langkahnya banyak berarti hasanat kebajikannya pun akan banyak. Berbeda dengan orang yang hanya sejengkal, selangkah dari rumahnya ke masjid. Ya kalau selangkah ya berarti hitungan hasanatnya pun sedikit. Maka kalau yang punya rumahnya dekat dengan masjid, jalannya motor dulu dah ke belakang. Ya, biar nanti banyak langkah-langkahnya jadi banyak, hasanat kebajikannya pun akan didapatkan dengan banyak. Sumaqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, ra'aitu maqabiruhum inda abwabu buyutihim. Aku melihat, kata Rasulullah, maqabiruhum kuburan mereka, inda abwab, kuburan mereka itu dekat dengan abwabu buyut, yaitu pintu-pintu rumah mereka. Kuburan malah dekat, saudara, dibandingkan masjid. Ya, kalau kita ngeri rumah di samping kuburan ngeri, betul nggak? Ya, tapi kalau orang dulu pengennya kubur dekat rumahnya, kan gitu kan? Ya, seperti mualim guru kita yang baru saja wafat hari Kamis kemarin tuh, ya, Mualim bin Yamin Muhammad, masya Allah. Kita bacakan doa dulu ya, kita bacakan Fatihah dulu ya, guru kita ya, karena mualim orang yang dekat dengan Allah. Ketika ada seorang mu'alim, seorang ulama yang wafat, itu berarti ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya manfaat bagi kita sekalian, dan kita mampu untuk menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Mana tuh? Summa qala alaihi salatu wasallam, ra'aitu maqabiruhum inda abwabi buyutihim fasa'altu an sababihi. Kemudian aku bertanya tentang sebab itu. Jadi rumah-rumah mereka dekat dengan kuburan mereka. Kuburnya itu dekat dengan pintu-pintu rumah mereka. Maka aku bertanya, kenapa sebabnya begitu? Faqalu, mereka berkata, hatta naral maqabira fala tamilu wala tastaghilu bid dunya wala tansa al mautah. Mereka berkata, hatta nara, agar kami dapat melihat maqabir, kuburan, fala namila, akan tidak ada kecondongan, wala tastaghil, tidak ada kesibukan kami fid dunya, untuk urusan dunia. Jadi mereka nggak akan terkecoh. Orang yang selalu sering melihat kuburan adalah orang yang tidak akan pernah terkecoh, ya, kalau naik kuburan. Tapi kuburan betul-betul dia berpikir bahwa kelak dia akan masuk ke dalam kubur, dia akan mati, dia akan masuk ke dalam liang kubur, akan berada di alam barzakh. Dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di alam dunia. Ini kalau begini, maka dia tidak akan terkecoh dengan kesibukan dunia, wala nansa, dan dia tidak akan pernah lupa untuk mati. Ya, karena setiap manusia atau setiap makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sumaqalla alaihi salatu wasallam, kemudian bersabda baginda Nabi, ra'aituhum la yadhakuna, aku melihat kalian la tadhaku, tidak pernah tertawa, ya. Fasa'altu an sababihi, kemudian aku pun bertanya, kenapa sebabnya kalian tidak pernah tertawa? Waqalu, mereka berkata, innal dhahaka yusawwida qalbi, sesungguhnya tertawa itu yusawi, bisa membutakan hati atau bisa mengeraskan hati.
Falidzalika la tadhaku, maka dengan demikian kami tidak pernah tertawa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'alta anhum, dan bertanya anhum kepada mereka, hal takunu marada, apakah kalian pernah sakit? Hal takunu marada, apakah kalian pernah sakit? Qalu, mereka menjawab, al maradu, penyakit itu kafaratun dzunub, penyakit itu adalah pelebur dosa. Kalau orang sakit dilebur dosanya. Apalagi kalau dia sabar menerima sakitnya, dia menerima takdirnya Allah sakit, insya Allah dilebur dosa-dosanya. Maka orang yang sakit itu kenikmatan diambil oleh Allah, nikmat rasa diambil. Orang sakit nggak enak makan, betul kan? Ya, nikmat berjalan kakinya nggak enak kalau berjalan. Kalau sakit mana enak kakinya, ya kan? Nikmat badan, tadinya badannya seger, enak badannya, ketika sakit udah meriang dah, agak bisa ngapa-ngapain. Ya, nikmat pandangan, ketika sakit, waktu belum sakit enak mandang, tapi ketika sakit males mandang, enak. Nikmat pendengaran, ketika sehat dengar dangdut, lagu dangdut langsung joget. Begitu sakit kagak enak didengarnya itu, betul nggak? Kan gitu, itu orang sakit. Ketika orang dalam keadaan sehat, ya dosa banyak, tapi ketika sakit dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sakit itu kafaratul dzunub, adalah pelebur dosa. Ya, panahnu la nudnibun, dan kami tidak pernah berdosa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, sa'alta, aku bertanya anhum kepada mereka, hal tazra'una, apakah mereka menanam? Qalu, mereka berkata, na'am, kami menanam. Na'am nazra'u, kami menanam. Wa nusallimu ila Allah Ta'ala, dan kami menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqatil hasadin, ketika sampai dengan waktu memanen. Jadi ketika mereka menanam, mereka serahkan kepada Allah sampai datang waktu memanen. Fa idza kana waqtul hasad, maka tatkala telah datangnya waktu memanen, fanadhhabu bil ittifaq, kemudian kami pun pergi dengan kesepakatan. Wa najma'u fil makani wahidah, kami berkumpul dari satu tempat. Wa na'ti minhu, dan kami mengambilnya minhu dari panen tadi, qaddara ma tahtazu ilaih, dari sekedar apa yang kami butuhkan. Jadi kagak ada istilah serakah, ya. Kalau kita kan kalau belum habis kita ambil, betul kan? Kalau ini kagak, sekedarnya saja dari apa yang kami butuhkan, tidak ada yang lainnya. Wa nukhallil baqi, dan kemudian kami membiarkan sisanya, hunaka, ada di sana. Summa qala alaihi salatu wasalam, hal fiku an'ama, qalu na'am an'amana fi sahra, wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang Allah SWT, kan udah waktunya ya. Tadi ada yang ditanyain? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على الله أصرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع، فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور، صلى وسلم ربي عليه عبد الحب، وآله وصحبه إلى لطس صحبي، والحمد لله بالبدء والتناهي. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.